Menurut saya tidak usah, pasti ada foto lain, pasti ada foto di koleksi lain di policy non dengan foto lebih gampang. Ya mungkin universitas lain perlu duit, ya saya kurang tahu kan. Di bidang itu saya tidak bisa membantu, tapi pendapatan saya lain dari Universitas Leiden. Saya anti Universitas Leiden di bidang ini. Baik Pak Niko, terima kasih banyak Pak Niko ya atas jawabannya dan mencerahkan sekali Pak. Terima kasih Pak ya. Pak Niko, boleh saya merespon sedikit? Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak akan kemari, betul? Untuk menjelaskan seputar arsip yang sulit diakses seperti itu. Ini sebuah pernyataan yang sangat menggembirakan bagi kami. Nah, insya Allah kami akan koordinasi Pak, dan kami juga akan mencoba melakukan pendekatan dengan pihak arsip daerah. Harapannya Bapak sebelum pulang kemari dulu ya Pak Niko. Terima kasih. Kami serahkan ke moderator. Makasih Pak Niko sekali lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Niko. Jadi ini cukup menarik apa yang dipaparkan oleh beliau, dan paling tidak sampai secara online maksud Bu Farida tadi. Mungkin nanti Pak Niko perlu dihadirkan langsung ke Palembang gitu secara offline. Amin ya. Masih ada di ruangan Zoom yang mau bertanya? Di ruang Zoom masih ada yang mau bertanya, karena ini kesempatan yang langka berbicara tentang arsip bagi pembelajaran sejarah. Ini ada juga yang sifatnya pertanyaan bersifat WA Pak Niko. Salah satu pertanyaan WA dari WhatsApp gitu. Salah satu hal yang menarik bahwa dari pernyataan Pak Niko tadi, bahwa di Belanda ketika muncul persoalan terhadap masa lampau, persoalan sekarang yang berhubungan dengan masa lampau, itu pengadilan secara hukum cenderung kembali ke arsip di masa lampau. Nah, yang menarik sebenarnya ini ada pertanyaan titipan Pak Niko. Yang menarik di Palembang justru itu lebih banyak Pak Niko. Apalagi di masa sekarang, apalagi berkenaan dengan benda cagar budaya Pak Niko di Palembang. Salah satu persoalannya sekarang lagi angan-angan misalnya Pasar Cinde Pak Niko. Jadi di Palembang ada Pasar Cinde yang dibangun di masa kolonial, lalu kemudian direnovasi di tahun 58. Jadi awalnya memang dibangun di masa kolonial lewat Karsten, seperti meniru Pasar Johar di Semarang. Tapi kemudian direnovasi di tahun 58, dan sekarang pasar itu dihancurkan untuk dibangun baru gitu. Padahal dari perspektif cagar budaya itu merupakan benda cagar budaya. Nah, salah satu yang menarik, pemerintah di Kota Palembang beranggapan bahwa itu bukan bangunan asli karena kemudian pernah direnovasi di tahun 58. Cukup banyak sekali persoalan seperti itu. Kemudian ada makam, misalnya makam Pangeran Keramajoyo yang ada di Palembang. Nah, lalu ketika kami ada banyak yang mencoba mempersoalkan itu adalah kesulitan di arsip. Mencari arsipnya, misalnya di arsip, apakah mungkin nanti perlu ada penjelasan dari Pak Niko, pertanyaan di sini, apakah ada pembedaan antara arsip di Jakarta dengan arsip yang ada di Den Haag.
di negeri Belanda. Apakah misalnya arsip-arsip yang ada di Jakarta itu dimulai dari tahun berapa misalnya, atau yang di Den Haag dimulai dari tahun berapa? Beda antara Arsip Nasional Indonesia dan Arsip Nasional Belanda. Mungkin de inventaris dan metode digitaal di Belanda sudah lebih dibuka dari Jakarta. Koleksi Jakarta saya semuanya tentang itu. Saya tahu tentang koleksi yang ada di Belanda. Saya juga tahu dulu Pulau Jawa yang paling penting buat kami mulai dengan Pulau Ambon, Maluku, kemudian pindah ke Jawa, dan Jawa selalu pusat pemerintah. Di sana ada ibu kota, di sana ada perkebunan besar, dan di abad ke-19 Belanda mulai dengan Aceh, dengan Bengkulu, dengan beberapa provinsi di Sumatera lain. Fokus arsip tentang Hindia Belanda di Belanda selalu tentang Jawa, tapi ada banyak tentang Palembang. Pasti ada juga banyak tentang di Arsip Nasional Republik Indonesia. Mungkin inventarisasi di Jakarta belum seperti di Belanda, karena ya di sana kerja orang Indonesia dan tidak semua orang Indonesia bisa membaca orang Belanda. Kalau mereka bertemu benar di bahasa Belanda, mungkin buat mereka susah. Hey, ini apa? Oh, saya bilang ini tentang apa? Lebih gampang. So, proses untuk bikin inventaris di Jakarta lebih susah daripada Belanda. Karena itu, inventaris di Belanda lebih lengkap dari Jakarta. Walaupun koleksi mungkin bisa bersama. Dan saya kurang tahu apakah dibawa dari Palembang ke Jakarta. Saya yakin bukan banyak arsip dibawa dari Palembang terus ke Belanda. Tidak bisa, karena bukan orang pribadi membawa arsip sendiri. Saya pikir waktu kami berangkat dari Indonesia tahun 57 sedang nasionalisasi, kami harus berlari dari Indonesia. Semua perkebunan, industri, toko harus dikasih kepada bangsa Indonesia. Kami tidak membawa banyak di kapal atau di pesawat. Kalau orang Indonesia harus berlari karena ada gunung api atau gempa bumi, Anda bawa apa? Nah, mungkin Anda bawa istri di dalam koper atau anak-anak di dalam koper, tapi bukan arsip. Ini tidak penting. Anda bawa istri, anak, televisi mungkin, dompet kalau ada, tapi yang lain pelari, arsip tidak penting. Saya sudah tahu banyak arsip dihancurkan, sedang perang dunia, sedang kebakaran, sedang gempa bumi, sedang banjir. Seperti beberapa tahun yang lalu ada tsunami di Aceh, banyak arsip dihancurkan. Sudah diisi lagi dengan bantuan dari Belanda, tapi banyak arsip dihilangkan waktu itu. Dan ya, di Belanda kadang-kadang sedikit terlalu banyak air, tapi posisi arsip lebih aman, lebih stabil dari Indonesia. Dan ini bukan disalahkan orang, tapi ya ini alam. Belanda walaupun di bawah laut, kami tidak takut dengan laut. Dan, orang Indonesia selalu tanya kepada saya, ya, rumah Anda 3 meter di bawah laut. Anda tidak takut rumah akan dibanjir? No, tidak. Saya tanya, hidup di Indonesia, Anda tidak takut dengan gempa bumi atau gunung api atau buaya? No, ini lain. Dan ya, arsip tidak punya posisi penting sekali. Juga hari ini dan dulu juga waktu tentara Jepang masuk, pemerintah Hindia Belanda bilang, hey, semua arsip harus dihancurkan supaya orang Jepang tidak bisa pakai arsip ini. Terjadi di beberapa tempat.
Kalimantan, di Sumatera beberapa tempat dibom dekat perindustrian minyak. Dan ya setiap kali ada kecelakaan dan kadang-kadang koleksi di Arsip Nasional Indonesia atau di Arsip Nasional Belanda ya diganti setiap kali. Dan ya ini selalu harus cari bekas arsip masih ada. Saya tahu ada arsip disimpan di sini masih di loteng atau di bawah tanah atau di bunker. Dan saya lihat bunker PLN di Bandung. Dan my God, hampir tidak bisa buka pintu karena diisi dengan kertas dan tidak ada seorang tahu apakah di dalam ya. Maaf. Terima kasih Pak Niko, luar biasa ya. Kita itu kayak di bawah gelombang ombak yang kadang-kadang menghempaskan ya. Karena keprihatinan kita bersama tentang kondisi arsip baik yang ada di Belanda maupun di Indonesia. Pak Niko, saya ingin curhat sedikit ya Pak. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya bergerak dari Maluku terus Maluku Ambon terus ke Jawa. Faktanya yang harus kita nyatakan di sini bahwasanya arsip-arsip yang lebih tertata dan didokumentasikan dalam bentuk digital itu memang banyak arsip-arsip tentang Jawa. Nah, bagi kami orang Palembang khususnya yang bergerak di bidang arsip dan menggeluti sejarah itu sungguh prihatin. Kami harus bergerak seperti orang lari maraton seperti itu Pak. Dia perjalanan panjang untuk terus berusaha ikut menjadi bagian dalam menggali hasanah arsip Sumatera Selatan itu sendiri dengan berpusat di Palembang. Harapan kami tiada lain adalah mohon kesediaan Bapak untuk membantu kami baik dalam bentuk digital maupun doa kami agar kami bisa sampai di sana nantinya untuk bisa melihat arsip-arsip yang katanya masih terkunci atau belum terbuka untuk umum. Itu harapan yang sangat kami kemukakan atau kami harapkan kepada Pak Niko. Kebetulan kita pada hari ini berjumpa lewat Zoom juga. Semoga sebelum Bapak pulang ke Belanda kita dapat bertatap muka secara langsung. Pak Niko, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak, juga kepada Pak Harto. Saya tadi lihat izin ke rumah sakit, semoga bukan beliau yang sakit, bukan juga yang lain-lain, cuma ada kepentingan saja. Kepada moderator, kita harapkan mau gimana perahu kita ini kita layarkan seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Ya, silakan Pak Niko. Ya, sedangkan saya di sini saya bisa membantu dan selalu bisa kirim email atau WA kepada saya. Nomor Indonesia juga bisa dipakai di Belanda, so kalau kirim WA atau email, Pak Harto punya semua data dari saya, so lewat dia bisa. Kalau ada pertanyaan spesifik, bantu juga ya tentang arsip yang ditutup di universitas lain. Saya tidak bisa ganti situasi ini. Ini polisi universitas, tapi seperti saya bisa membantu kalau harus dicari dalam arsip arsitektur Rotterdam. Ada beberapa arsip di Belanda lain. Arsip kota Rotterdam punya beberapa arsip perkebunan Hindia Belanda. Arsip kota Amsterdam juga punya beberapa arsip tentang Hindia Belanda. Dan ya di Deventer juga perkebunan di Jawa Tengah banyak arsip.
subjek, tentang topik. Seperti kalau mau cari tentang sejarah sepeda, tentang Piet Ontel di Hindia Belanda, pasti ada foto di Museum Piet yang ada di Belanda. Mereka pasti punya koleksi foto Piet Ontel di Belanda, di Hindia Belanda. Pasti ada. So, kalau ada pertanyaan spesifik, untuk saya juga lebih gampang. Tapi kalau orang Palembang akan tanya, saya mau tahu semua tentang sejarah Palembang, ya bantu. Tapi pertanyaan lebih spesifik, lebih ya bisa gitu. Baik, terima kasih banyak pada narasumber kita Pak Nico Van Oor. Mungkin di ruang Zoom mahasiswa masih ada yang mau bertanya lagi berhubungan dengan mungkin untuk penulisan sejarah. Silakan, ada yang mau bertanya? Ini ada satu pertanyaan Pak Niko dari WA juga. Apakah arsip atau arsip-arsip yang baik yang ada di Den Haag maupun yang ada di Jakarta itu hanya berisi arsip dari laporan pemerintah kolonial Belanda? Ini pertanyaannya. Apakah ada arsip yang ditulis atau laporan dari pemerintah lokal setempat? Karena misalnya di Palembang ada laporan misalnya dari Pesira atau Marga. Ini pertanyaannya. Kemudian selain dari web online, apakah KITLP di Indonesia memiliki arsip juga yang tidak offline, yang tidak online maksudnya, Pak Niko. Jadi ada dua pertanyaan. Mohon penjelasan dari Pak Niko. Oke, saya tahu KITLV Jakarta, cabang mereka punya perpustakaan tidak terlalu besar, kecil. Mereka tidak punya arsip di KITLV Jakarta. Mereka sebagai cabang dari Universitas Leiden dan mereka tidak punya arsip. Perpustakaan tidak terlalu besar tapi kecil. Dulu banyak buku dibeli oleh KITLV Jakarta, dikirim ke Leiden. So, semuanya koleksi KITLV berada di Leiden, bukan di Jakarta. Di NAM, di Arsip Nasional tidak simpan arsip pemerintah, tapi kadang-kadang juga dari pemerintah lokal. Saya sudah bilang tentang memori van overgave, ini tentang residen Palembang, semua disimpan di NAM juga. Tapi tentang Kota Palembang atau DPR Palembang tidak disimpan di Belanda. Karena ini kalau ada arsip mungkin disimpan ke Batavia, Jakarta, ke pusat kolonial. Tapi tidak pernah disimpan ke Den Haag. Tidak terjadi. Tapi pasti ada arsip dari orang yang dulu kerja di Sumatera Selatan, di Palembang. Mungkin ada arsip wali kota atau pemilik perkebunan atau orang tentara Hindia Belanda yang disimpan di Den Haag juga. Jangan lupa arsip tentara Hindia Belanda sedangkan periode Perang Merdeka tahun 45-49 semuanya disimpan di Den Haag. So juga laporan
tentang situasi militer di Palembang di Sumatera Selatan. Semua dikirim ke kantor pusat tentara di Batavia dan kemudian semua disimpan ke Den Haag. Dan semua tentang tentara Hindia Belanda, juga Palembang, juga Padang, Aceh, di mana-mana bisa dimasuki di Arsip Nasional Belanda. Belum digital, tapi semua dibuka untuk umum. Saya sudah bilang, arsip tentara Indonesia masih tutup, tapi arsip tentara Hindia Belanda yang disimpan di Den Haag dibuka untuk umum. Nou, minta maaf, belum digital, tapi sesudah 2 tahun saja dibuka untuk umum, so belum digital. Baik, terima kasih banyak Pak Nico van Oor. Luar biasa sekali apa yang kami dapat di hari ini. Tapi mungkin Pak Nico perlu sedikit diketahui seperti yang kita antar pada waktu awal tadi. Mohon maaf, mahasiswa kami masih ada sedikit kebingungan karena rata-rata mahasiswa kami jarang menggunakan arsip Pak Niko untuk menulis skripsi. Agak jarang menggunakan arsip. Moga dengan kehadiran Pak Niko nanti mulai banyak mahasiswa kami yang menggunakan arsip untuk menulis skripsi gitu. Dan luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Niko. Baik, hadirin Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian kuliah umum kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang luar biasa, Pak Nicolaas Antonius van Oor, pakar arsip nasional dari negeri Belanda yang luar biasa, yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias penyampaian presentasi kuliah umum kita hari ini disertai diskusi. Untuk itu kita minta aplaus dulu ya untuk Pak Nicolaas Antonius van Oor. Ya, makasih banyak Pak Niko. Sampai ketemu secara offline nanti. Saya baca pantun sebentar. Siang-siang pergi ke pasar 16. Jangan lupa singgah beli pisang di Sekana. Demikian presentasi luar biasa kuliah umum kita dari Pak Niko van Oor. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua para pencinta sejarah di Sumatera Selatan dan Palembang. Akhir salam, saya Dedi Irwanto, pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dedi Irwanto MA selaku moderator yang telah memandu sesi penyampaian materi dan sesi diskusi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis oleh narasumber yang akan dibagikan oleh Bapak Dr. Hartono MA selaku Dekan Fakultas. Dipersilahkan untuk memberikan sertifikat secara simbolis kepada narasumber kita.
Bapak Dr. Andes Nicholas Antonius van Horn, berikut adalah sertifikat kuliah tamu pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi aktifnya dan pengalamannya, pengetahuannya, best practices-nya yang setelah disampaikan kepada dosen-dosen kami, kepada mahasiswa, dan kepada halayak ramai. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan mendapatkan pahala yang amal jariah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bapak Dr. Andes Niko. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono MA yang telah memberikan sertifikat kepada narasumber kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Nicholas Antonius van Horn atas segala ilmu yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penutupan yang akan ditutup oleh Bapak Dr. Hartono MA selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kepada Bapak Dr. Hartono MA, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada acara penutupan pada pagi hari ini, yaitu kuliah umum dari Bapak Dr. Andes Nicholas Antonius van Horn, pakar arsip KITLV Leiden University dan National Arsip Nederland. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Niko pada pagi hari ini, menambahkan pengalaman, wawasan, pengetahuan yang memang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya dan dosen-dosen di lingkungan program studi pendidikan sejarah. Program pendidikan sejarah ini sekarang sudah akreditasinya unggul dan ke depan tentu akan kita tingkatkan lagi, yaitu menjadi akreditasi internasional. Jadi existing sekarang FKIP Universitas Sriwijaya sudah memiliki satu klaster yang sudah terakreditasi internasional, yaitu klaster pendidikan bahasa. Dan sekarang juga sedang menyusun akreditasi internasional satu klaster lagi, yaitu klaster pendidikan matematika. Dan tentunya lanjutan berikutnya pada saatnya sudah siap SDM, siap tenaga dosennya, khususnya mahasiswa, sehingga memang diproyeksikan untuk akreditasi internasional untuk program studi pendidikan sejarah. Dan ini sangat berpotensi sekali. Prodi pendidikan sejarah ini ada keunikan tentunya, khususnya sejarah di Sumatera Selatan, baik dari geografisnya, kemudian alam artefak-artefaknya, kemudian sejarah daripada manusianya pada waktu itu, khususnya di Kerajaan Sriwijaya. Tentu hal-hal yang unik ini sudah pasti akan mendunia, dan kami harapkan juga tentunya ini menjadi peluang yang luar biasa bagi dosen-dosen maupun mahasiswa untuk bisa mengglobalisasikan daripada sejarah yang ada di Sumatera Selatan ke kancah dunia. Oleh karena itu harus dipersiapkan SDM-nya. Dalam hal ini semua soft skill dalam bahasa Inggris, keterampilan, kemudian dosen-dosen maupun mahasiswanya. Apalagi kita nanti sudah dalam waktu dekat reakreditasi untuk akreditasi nasional, kita mempertahankan unggul, kemudian tentu
akan kita ke depan, kita tingkatkan lagi menjadi akreditasi nasional, didukung oleh SDM-SDM dan mahasiswa dan alumni juga yang tentu seharusnya bereputasi internasional. Termasuk juga tidak hanya mahasiswa domestik, namun mahasiswa asing menjadi tantangan kita untuk belajar di sini, belajar tentang sejarah yang ada di Sumatera Selatan khususnya yang menjadi keunikan daripada Sumatera Selatan. Sekali lagi saya atas nama pimpinan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Nicholas Antonius Van Horn dan Bapak Dr. Harto Juwono, M.Hum, sahabat kita dari dosen sejarah UNS, dan tentu kami mengharapkan ke depannya kita bisa ketemu offline. Ya. Saya Dr. Andes Nicholas Antonius Van Horn, ya. Kita napak tilas lagi, mungkin Pak Niko pernah ke Palembang, ya. Sudah lama tentunya, bisa napak tilas lagi, bisa ke Palembang, lihat Sungai Musi, Jembatan Ampera, makan pempek Palembang, kuliner di Palembang, ya, sehingga memang nuansanya berbeda. Ya, nuansanya berbeda, apalagi kalau Palembang di waktu malam, itu ada lagunya itu. Luar biasa, penuh dengan pencahayaan, indah sekali, ya seperti Ampera Bridge itu sangat indah pada saat di waktu malam karena pencahayaan dan memang makan di pinggir Sungai Musi, luar biasa. Ya. Sekali lagi terima kasih dan saya mengharapkan networking ini akan terus berjalan ke depan. Dan siapa tahu kita ada umur bisa ke Nederland lagi, ke Amsterdam lagi. Ya, saya tahun 2014 saya ke Nederland, ke Utrecht University dan ke Amsterdam. Dan sampai sekarang kita punya networking yang kuat dengan Utrecht University dan ada peluang untuk kita ke sana lagi untuk melakukan riset dan lain sebagainya. Terima kasih. Akhirnya kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan kita doakan Bapak Dr. Andes Niko tetap sehat selalu, begitu juga Bapak Dr. Harto sehingga bisa berbagi ilmu pengetahuan ke depan lebih banyak lagi. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono MA yang telah menutup acara kuliah umum secara resmi pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, akhirnya telah sampailah pada penghujung kegiatan hari ini. Marilah kita tutup kuliah umum pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nicholas Antonius Van Horn selaku narasumber dan juga tak lupa para panitia sekalian dan hadirin sekalian. Semoga apa yang kita dapat akan berguna bagi kita semua. Jika dalam memandu acara ini kami melakukan kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Goodbye, see you in the next event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Andes Nicholas, and see you again in other activity. Halo Pak Dedi. Halo Bu Pat.
Apa kabar Pak Sekyur? Alhamdulillah sehat. Iya, Ya Pak ya. iya sehat. Ramadan berkembang. Selamat ya. Selamat pokoknya sejarah. Ya, terima kasih banyak Pak Sekyur. Ya. Hadirannya luar biasa. Oh, ini banyak juga alumni Mandi. Sudah keluar belum? Hah? Sudah tutup belum? Sudah selesai. Terima kasih Pak ilmunya tadi Pak Dedi. Oke, terima kasih banyak tadi. Farida sudah pergi Pak ya. Ada lagi ini kita kerja sebentar. Salam sehat semuanya ya. Izin live. Ya, siap. Assalamualaikum. Ya,